Anda harus tahu pajak-pajak apa saja yang timbul dan biaya-biaya apa saja yang timbul. Karena jangan sampai Anda salah hitung ketika Anda beli terus Anda jual lagi, bukannya untung malah buntung. Yang pertama nih, seberapa penting buat investor properti dan pemilik properti pelajarin tentang perpajakan? Oh ya, jadi teman-teman investor properti kalau Anda mau beli jual, Anda harus ngerti. Apalagi kalau Anda sebagai flipper ya, yang beli dan jual lagi propertinya, Anda harus tahu pajak-pajak apa saja yang timbul dan biaya-biaya apa saja yang timbul. Karena jangan sampai Anda salah hitung, nanti misalnya nih, budget Anda sekian, Anda nggak hitung pajaknya, tahu-tahu uangnya kurang. Atau ketika Anda beli terus Anda jual lagi, bukannya untung malah buntung. Jadi Anda harus ngerti ada beberapa komponen pajak. Yang pertama untuk penjual itu kena yang namanya PPh, itu besarannya 2,5%, dan yang kedua adalah dari segi pembeli itu kena BPHTB, itu besarannya 5%. Biasa dikurangi dulu yang tidak kena pajak ya. Kalau yang belum punya rumah bisa dikurangi 80 juta kali 5%. Tapi kalau yang sudah pernah beli di tahun itu berarti tidak ada 80 jutanya. Nah, 80 juta yang tidak kena pajak ini tergantung kebijakan Pemda masing-masing sebetulnya. Jadi kadang berbeda-beda. Tapi sebenarnya ada nggak sih ruang yang legal untuk bisa efisien dalam urusan pajak properti? Nah, jadi pajak properti itu sebenarnya undang-undangnya jelas banget ya. Jadi dari berapa persen tadi? Dari nilai transaksi ya. Cuma kalau nilai transaksinya ternyata di bawah NJOP, maka yang kita pakai nilai NJOP. Jadi ya tidak bisa dinego ya, karena undang-undangnya jelas ya. Kalaupun teman-teman mau tetap biasa dari kantor pajak tuh, dari BPHTB itu kan disetorkan ke Dispenda ya. Sedangkan PPh itu disetorkan ke KPP. Nah, biasanya dari Dispenda itu akan melakukan validasi. Dia akan cek lokasi dan lihat nilai transaksi yang kalian laporkan itu wajar atau tidak, dan dari situ akan keluar nilai validasi yang dijadikan angka untuk dasar pengenaan pajaknya. Jadi memang yang menentukan itu dari Dispenda, jadi agak susah kita untuk atur-atur ya guys. Nah, kalau PPh itu ya, dari angka yang tadi udah ditentukan tinggal dikali 2,5% disetorkan ke KPP ya. Jadi sesuai dengan KTP owner ya, KPP-nya ya. Kalau BPHTB sesuai dengan lokasi area itu berada ya. Apakah timing transaksi, misalnya kayak di akhir tahun fiskal, sebelum revisi NJOP, atau sebelum aturan pajak baru keluar, bisa berpengaruh terhadap berapa besar total pajak yang harus dibayarkan? Ya, itu bisa aja berpengaruh ya. Jadi kita harus perhatiin juga program-program pemerintah. Kayak misalnya kalau teman-teman beli barang dari developer, di tahun 2025 ini kan ada program free PPN ya, yang sampai hari ini PMK-nya masih sampai Desember 2025. Jadi kalau Anda lewat kan nanti kena 11%, lumayan ya. Lumayan kalau 1 miliar itu 100 juta. Itu Anda bisa perhatiin. Kedua, kalau dari segi NJOP-nya ya, NJOP itu kan tiap tahun ada kemungkinan naik ya. Jadi kalau Anda transaksi di akhir-akhir tahun, mending diberesin tahun tersebut. Jangan sampai nanti NJOP-nya naik ya, dan Anda kena pajak lebih tinggi gitu ya. Jadi bisa juga dari segi kebijakan ya, kita nggak pernah tahu tarif pajak itu bisa naik bisa turun ya. Selama ini sih segitu-segitu aja, tapi mending Anda bereskan di tahun yang sama. Kalau usul saya begitu. Sama satu lagi yang harus diperhatikan adalah apakah uang yang Anda belikan properti itu, misalnya Anda beli properti 2M, apakah Anda memang sudah pernah melaporkan uang pajaknya sebanyak 2M gitu. Jangan sampai laporan pajak Anda cuma 1,5 M tahun ini, tapi Anda beli properti 2M. Nah, 500 jutanya berarti belum terlapor. Nah, ini harus Anda perhatikan juga. Jadi, selain tadi guys, kebijakan yang ada ya, kalau lagi bagus kayak sekarang, yang mending diakatin sekarang. Yang kedua adalah uang pajaknya ada nggak gitu. Kalau misalnya lihat tren ke depan nih, menurut Bapak, apakah kebijakan pajak properti akan makin ketat atau justru makin mendukung pembeli baru? Gimana sebaiknya kita-kita dikebijakan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan? Ya, jadi kalau sampai hari ini kebijakan properti di Indonesia itu sangat mendukung ekonomi ya. Karena apa? Karena di dalam properti itu ada ratusan sektor yang berpengaruh. Nah, jadi saya lihat sih kebijakan-kebijakan kayak suku bunga ya. So far mungkin dari 10 tahun terakhir sampai hari ini masih cukup tertekan baik ya. Jadi kayak 4%. Walaupun di negara-negara lain suku bunga ada yang sampai 2%. Ya, Indonesia udah bisa 4, 3, 5% itu. Jadi so far sih kebijakannya bagus ya. Yang kedua, terutama untuk rumah
rumah-rumah subsidi pemerintah sering banget ngeluarin kayak free PPN ya. Sekarang juga sampai harga 2M Anda dapat free PPN. Jadi kalau pemerintah itu pasti akan terus, saya rasa ya akan terus mikirin gimana properti ini supaya berputar roda ekonominya, karena di bawahnya tuh ada banyak sekali faktor-faktor bidang-bidang yang bergantung sama properti ya. Ada ratusan industri yang bergantung sama properti. Jadi seharusnya akan terus dipermudah. Buktinya sekarang free PPN ya. Dulu sempat free BPHTB dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau lagi kebijakannya bagus, ya mending cepet-cepet beli properti kalau emang budgetnya ada. Nah, sekarang lo udah tahu kan aturan-aturan perpajakan kalau lu juga beli properti. Dan kalau lagi ada program-program pemerintah kayak free PPN dan lain-lain, segera manfaatkan ya untuk ambil momentum ini untuk ikut bagian, karena Anda bisa dapat diskon pajak yang lumayan. Oke? Nah, kalau teman-teman mau tahu insight lain tentang properti, jangan lupa ikutin Mau Tahu Dispro.